Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah mau bagian itu, Din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda mahasiswa mata kuliah penyusunan rancangan pelatihan yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bertatap muka secara online ya, via Zoom dengan masa konsultasi maraton selama sebulan terakhir terkait dengan proposal pelatihannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kelompok yang sudah berhasil mendapatkan ACC untuk melaksanakan pelatihan. Terhitung saya lihat sudah banyak sekali ya, sebagian besar sudah bisa melaksanakan pelatihan. Hanya yang belum ACC itu kelompok 10, 13, 17, 3 kelompok lagi ya, 10, 13, dan 17. Mudah-mudahan besok revisinya bisa, besok pagi revisinya bisa diserahkan ke saya dan kalian bisa segera mendapatkan ACC untuk dilaksanakan pelatihan. Ingat, kelompok yang ketahuan melaksanakan pelatihan tanpa mengantongi izin ya atau ACC sebelumnya dari saya, maka akan mendapatkan reward negatif alias punishment ya, karena berarti modulnya belum saya validasi. Tapi kalau seandainya sudah, maka kalian sudah bisa melaksanakan pelatihan sesuai dengan arahan yang sudah diberikan, modul yang sudah kalian buat, ikuti rundown juga yang sudah kalian atur sedemikian rupa, persiapkan dengan baik, dan jangan lupa kalian harus membuat, ya memberikan pretest kepada peserta di awal dilaksanakannya pelatihan atau sebelum kalian mulai memberikan materi. Yang diberikan pada saat pretest adalah lembar evaluasi pengetahuan atau pembelajaran dan lembar evaluasi perilaku atau behavioral. Jadi 2 tesnya sebelum atau pretestnya sebelum dilaksanakan pemberian materinya, dan 3 tes yang diberikan setelah semua materi kalian sampaikan kepada peserta. Soal yang sama untuk lembar pengetahuan dan pembelajaran, lembar yang sama untuk soal evaluasi behavioral atau perilaku, dan satu lagi tambahan evaluasi kegiatan. Keseluruhan dari materi dan kuesioner yang diisi oleh peserta harus dilampirkan pada saat mengumpulkan laporan secara fisik, ya, laporan berbentuk makalahnya, plus kemudian laporan berbentuk bukunya itu di format sedemikian rupa benar-benar seperti buku ya. Jadi bukan lagi bentuknya itu seperti makalah. Contohnya kalian bisa lihat di labor ya, atau besok saya fotokan beberapa gitu ya. Kalian nanti bisa lihat di sana untuk format semuanya mengikuti arahan dari saya, tapi untuk cover itu bebas kalian berkreasi. Ya, hanya cover saja yang kalian bebas berkreasi ya. Tapi untuk format yang lain-lainnya di dalam itu ikuti standar yang sudah ada. Selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan di grup juga, bahwa kalian juga harus mengumpulkan CD yang berisi soft copy keseluruhan, video kompilasi dari pelaksanaan pelatihan kalian dari awal sampai akhir. Jadi saya tidak butuh kalian merekam dari awal sampai akhir, takutnya nanti
tidak cukup juga ya paket datanya gitu ya, memorinya maksudnya gitu ya, tidak cukup juga. Tapi kalian pastikan mengcapture setiap aktivitas yang kalau kalian lakukan step by step-nya, kalian kemudian bikinkan kompilasinya semenarik mungkin. Durasi maksimalnya adalah 10 menit dan nanti akan saya posting juga di media sosial gitu ya. Yang bagus nanti akan saya request kepada admin web FUSA untuk di-upload di web FUSA. Ada hadiah menarik untuk kalian satu kelompok, dan ini selalu saya janjikan setiap tahunnya, satu kelompok terbaik yang dianggap memiliki intervensi terbaik, kemudian alurnya juga yang bagus, dan lengkap ya, laporannya yang lengkap dan berkualitas, itu akan saya berikan hadiah khusus untuk anggota kelompok tersebut ya. Jadi kompetisinya tidak hanya untuk nilai saja, tapi kalian akan mendapatkan hadiah menarik dari saya. Oke, setelah kalian melaksanakan pelatihan, kalian kemudian akan mendapatkan data dari pelatihan kalian. Bentuknya itu adalah lembar evaluasi, reaksi, kemudian lembar evaluasi pengetahuan pretest dan posttest, dan lembar evaluasi behavioral, pretest dan posttest. Keseluruhan ini harus kalian analisis untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan pelatihan kalian. Jadi datanya benar-benar diolah, diinput, diolah, kalian jelaskan kira-kira apakah terjadi peningkatan signifikan pengetahuan peserta terkait dengan tema pelatihan kalian sebelum jika dibandingkan antara sebelum dengan setelah dilaksanakannya pelatihan. Demikian halnya juga dengan keterampilan yang kalian sasar dalam pelatihan. Apakah terjadi peningkatan kompetensi peserta setelah diberikannya pelatihan dengan memperbandingkan hasil pretest dan posttest kalian. Nah, untuk memberikan penjelasan bagaimana cara mengolah data ini, saya sudah mengundang bintang tamu, yaitu senior kalian sendiri yang jago dalam melakukan analisa data penelitian ini, ya. Dan beliau juga bisa kalian mintai, ya karena ini sudah selesai ya skripsinya ya Vina ya. Kalian sudah boleh mengganggu dia gitu ya setelah ini gitu ya. Kalau seandainya ada yang kurang dipahami. Jadi setelah ini Vina akan menjelaskan tentang bagaimana menjadikan data yang dari lembaran pretest peserta dan lembaran posttest peserta itu menjadi data yang bisa diolah step by step-nya. Jadi tolong disimak dengan baik. Kalian pahami waktunya tidak lama untuk kalian mengolah ini karena tahu datanya juga tidak banyak, tapi kalian akan menganalisis ini seperti halnya ketika kalian melakukan sebuah penelitian eksperimen. Ya, jadi saya sudah bilang di awal sebelum mata kuliah ini dimulai bahwasanya pelatihan ini adalah salah satu bentuk intervensi di bidang di setting industri dan organisasi, psikologi industri dan organisasi, maka sangat mungkin data yang kalian dapatkan melalui intervensi ini digunakan sebagai data penelitian. Ya. Jadi kalian yang bisa mengolah data ini, kalian digadang-gadang bisa melaksanakan penelitian eksperimen serupa untuk skripsi kalian nantinya kalau tertarik melaksanakan hal seperti ini gitu ya, tapi dilakukan secara individual, bedanya kan ini berkelompok. Nah, oke, karena hari sudah menunjukkan pukul 8:30 juga ya, supaya kita tidak berlama-lama, kita persilakan saja kepada Vina untuk menjelaskan kepada angkatan 19 ya, adik kelasnya, terkait dengan bagaimana cara mengolah data dari hasil pelatihannya. Silahkan Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina?
ini sinyalnya di tempat Vina juga nggak terlalu bagus ya. Ini kayaknya mic-nya nih yang nggak bekerja nih, Vin. Vin? Sebentar ya. Ini kayaknya memang sinyal di kos-kosan Vina ini tidak terlalu bagus. Dia masuk aja susah dari tadi. Maaf, ada masalah teknis. Tunggu sebentar ya. Oke, hal pertama yang kalian lakukan ketika kalian sudah mendapatkan data dari hasil evaluasi kalian adalah dengan sangat mudah kalian bisa lakukan evaluasi reaksi. Ya, jadi di data kalian, ya di petunjuk pengisian untuk lembar evaluasinya sebenarnya kalian sudah menentukan ranking ya, ranking dari atau nilai ya, level nilai dari setiap aspek yang dinilai oleh peserta terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang kalian lakukan. Misal seperti peserta diminta untuk menilai apakah item-item yang ada di bawah yang mereka nilai itu sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dengan tidak baik gitu ya, atau jelek gitu ya. Nah, itu tinggal kalian rata-rata saja. Jadi modelnya skor yang didapatkan oleh setiap peserta itu kemudian dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi sejumlah peserta. Contoh nih, untuk kriteria pertama yang dinilai adalah terkait dengan kenikmatan makanan, gitu ya. Karena di reaksi kan mereka, kalian bebas ya, kalian mau menilai apa. Misalnya nih kenikmatan makanan, rasa makanan yang kalian sajikan untuk peserta. Ada peserta yang menilai 4, ada yang menilai 2, ada yang menilai 3, ada yang 4 lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu setiap nilai itu kalian jumlahkan. 4 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya gitu ya. Dari keseluruhan peserta di item yang sama. Kemudian jumlahnya dibagi dengan jumlah peserta. Kalau pesertanya 10 berarti dibagi 10, kalau pesertanya 9 berarti dibagi 9 dan seterusnya seperti itu. Berapa nilainya? Berarti segitu rata-rata nilai untuk indikator tersebut. Contoh, ternyata dari kenikmatan makanan itu skornya adalah 3,5. Berarti ini bergerak antara baik ke sangat baik gitu ya. Kalau 3,5 itu 3,359, berarti kan sudah mendekati ke 4. Kalian boleh katakan bahwa rata-rata peserta menjawab makanan yang kami sediakan ini sangat baik atau sangat nikmat gitu ya. Jadi kalian buat analisisnya seperti itu per item gitu ya. Kemudian nilai lagi tentang kompetensi trainer A misalnya seperti itu ya. Berarti si A ini
Setelah dicari rata-rata, ternyata skornya adalah 3. Maka berdasarkan hasil evaluasi reaksi dari peserta, kompetensi si trainer A adalah baik dalam menyampaikan hasil pelatihan. Jadi itu kalian breakdown satu-satu di analisisnya, di analisis data gitu ya. Kalian breakdown satu-satu hasilnya apa dan maknanya apa. Itu untuk evaluasi reaksi ya. Sementara untuk evaluasi pengetahuan, ini kalian nilai ya, karena sebagian besar kalian pakai skala benar salah ya. Kalian bentuk penilaian benar salah, kalian tinggal jumlahkan berapa yang dijawab tepat sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kalian siapkan. Ya, misalnya item pertanyaan dalam skala pengetahuan itu ada 10 item. Ternyata dari 10 item tersebut hanya 8 yang dijawab benar oleh peserta pada saat pretest. Maka skor si peserta ini ada 8. Ya, dikali 1, kemudian yang salahnya diberikan skor 0 gitu ya. Dan item partisipan kedua gitu ya, atau trainee kedua itu skornya ternyata cuma 7. Partisipan ketiga skornya ternyata 10. Partisipan keempat skornya 6. Maka kalian harus jumlahkan dan seterusnya gitu ya. Maka kalian harus jumlahkan 8 tambah 6 tambah 10 tambah 7 misalnya gitu ya. Dan seterusnya dibagi jumlah peserta, misalnya peserta ada 10, kira-kira rata-ratanya berapa. Ya, itu harus dijumlahkan. Nah, kemudian ini enaknya sih dicobain ya di SPSS gitu ya. Nah, kemudian skor dari masing-masing individu ini dianalisis dengan metode statistik per sampel t-test. Jadi mereka dicek hasil pretestnya berapa, post-testnya berapa, kemudian diperbandingkan dengan teknik SPSS. Di SPSS namanya per sampel t-test. Nah, ini disimulasikan. Ini akan disimulasikan oleh Vina sebenarnya malam ini. Ada satu lagi untuk behavioral, tekniknya kurang lebih sama. Jadi mereka kalian skor sesuai dengan jumlah dengan ketentuan di itemnya ya. Kalau dia untuk behavioral tolong dipastikan ada ketentuan terkait dengan item favorable dan unfavorable. Kalau favorable itu adalah item-item yang mendukung dari keterampilan yang kalian ukur. Sudah belajar konkur kan ya? Sudah tahu item favorable? Sudah. Berarti kalian sudah paham, maka kalau seandainya bentuknya favorable itu skornya mulai dari yang terendah itu misalnya 1 gitu ya, terus kemudian berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara kalau unfavorable dibalik 4, 3, 2, 1. Seperti itu dalam pemberian skornya. Makanya saya minta kalian itu buat ngambilnya itu dari skripsi. Sekaligus kalian bisa cek di blueprintnya kira-kira mana item-item yang favorable dan mana yang favorable. Kalau unfavorable maka kalian harus membalik metode scoringnya. Nah, setelah itu kemudian dengan prinsip yang sama dianalisis dengan per sampel t-test. Kemudian kita dapat mengetahui apakah terjadi perubahan yang signifikan, peningkatan yang signifikan setelah diberikannya pelatihan terkait dengan kompetensi yang sedang diukur. Sepertinya sulit sekali bagi Vina untuk masuk. Seperti ini saja ya. Saya akan minta Vina untuk masuk di Zoom sendiri dan membuatkan videonya. Dan nanti saya akan uploadkan di YouTube, kalian bisa nonton bagaimana cara menganalisisnya. Ya, karena kalau kita tunggu-tunggu ini udah kemalaman, ini udah hampir jam 9 juga dan kalian juga sudah ujian seharian ya, pastinya sudah sangat lelah sekali. Belum lagi yang harus ke kampus untuk
mengantongi ACC pelatihan gitu ya. Jadi silahkan istirahat saja kita malam ini, nanti ketika sudah ada rekaman dari Vina terkait dengan cara men-scoring dari evaluasi pelatihan ini, maka kalian tinggal mengikuti step by step yang disampaikan oleh Vina di video tersebut. Nah, yang pasti saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya jangan sampai kejadian kalian lupa meminta peserta mengisi evaluasinya, karena itu justru harta paling berharga dari pelatihan ini, untuk melihat apakah kalian sudah berhasil menyusun rancangan pelatihan yang bagus atau tidak. Dan pastikan kalian tidak melakukan manipulasi data, karena ini terkait dengan etika penelitian. Apapun hasilnya, itu tidak akan mempengaruhi penilaian kalian. Misal nih, ternyata hasilnya tidak signifikan. Itu hanya perlu dieksplor di bagian belakang terkait dengan diskusi dan keterbatasan dari penelitian kalian atau pelatihan kalian. Yang penting kalian bisa menjelaskan kenapa kemudian terjadi. Misal ternyata terlalu banyak error, ruangan yang berisik, peserta yang tidak fokus, kemudian yang datang silih berganti dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka tidak fokus mengikuti pelatihan, sehingga juga ketika mengisi pretest dan proses mereka asal-asalan. Ini harus benar-benar kalian jelaskan pada saat kalian membuat laporan dari pelaksanaan pelatihan kalian di bab terakhir, gitu ya. Jadi jelaskan apa yang terjadi selama pelatihan, apakah kondisinya cukup kondusif atau tidak, gitu ya. Dan ketika terjadi dalam perhitungannya tidak signifikan membawa dampak apapun, kalian harus menjelaskan kira-kira errornya itu ada di mana menurut kalian, gitu ya. Itu harus dijelaskan di diskusinya. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada? Sepertinya sudah paham semua. Sudah, Arina? Sudah, Bu. Sudah ya. Mungkin sebenarnya yang complicated-nya yang akan dijelaskan Vina sih. Saya tidak expect dia tidak bisa join ya, gara-gara masalah teknis. Tapi solusinya seperti tadi. Masuk lagi beliau. Solusinya paling juga seperti tadi. Kita akan coba lakukan rekaman. Kayaknya dia masih berusaha untuk masuk. Apakah Vina berhasil masuk? Berhasil nih. Tapi kalau saatnya tidak bagus sinyalnya, daripada membingungkan, nanti kita bikin video aja ya, Vin. Kalau misalnya langsung nggak bisa ya, Bu? Di kelas, Bu? Sekarang? Enggak maksudnya offline, Bu, di kelas, di kampus. Lebih enak sih offline sih sebenarnya memang. Tapi ini banyak juga mereka sudah sedang UAS, ya. Yang saya tahu kebanyakan sedang UAS, dan kalaupun pada saat ini sudah masuk tahap pelaksanaan pelatihan, jadi akan lebih banyak kekurangan. Takutnya nanti malah susah. Jadi kita manfaatkan yang ini aja sih, Vin. Tapi kalau memang ada yang tidak paham, sudah ada beberapa kelompok tidak paham, kemudian itu dijelaskan secara offline, nanti kita fasilitasi ya, Vin ya. Iya. Soalnya laptop Vina. Ya, nggak apa-apa. Gini aja, nanti kita WA-an aja ya, Vin. Tidak usah kita paksa malam ini, mereka juga sudah kelelahan karena sudah seharian UAS dan beberapa itu juga konsultasi ke kampus, tidak kondusif lagi sepertinya. Jadi kita tidak usah ditampilkan malam ini, Vina. Besok kita bikin videonya saja, kita rekam dan nanti kita share. Jadi untuk interaksinya nanti kita sediakan waktu-waktu khusus untuk kelompok yang mau konsultasi terkait dengan
cara pengolahan datanya. Ya, gitu aja ya, Vin ya. Iya, Bu. Jadi rekamannya besok pakai laptop Ibu aja, biar lebih kondusif. Oke. Sekali lagi. Maaf ya, maaf Ibu, maaf Ya, teman-teman semuanya. tidak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Oke, meski belum sempat menyampaikan materinya, nanti kita tetap ucapkan terima kasih ya kepada Vina yang sudah berkenan berjuang masuk ke dalam Zoom. Kita tinggal ikuti yang tadi saya sampaikan ya. Terima kasih semuanya. Malam ini memang saya tidak mau berlama-lama karena saya tahu kalian sudah kelelahan. Takutnya dijelaskan pun takutnya nggak loading lagi gitu ya. Mendingan sekarang istirahat, berikan hak kepada tubuhnya. Mudah-mudahan besok lebih segar. Yang melaksanakan pelatihan silakan dilaksanakan pelatihan. Yang belum ditunggu besok pagi, sepagi mungkin, lebih pagi lebih baik gitu ya. Supaya kalian kalau ada perbaikan juga clear besok. Jadi yang 3 kelompok lagi yang belum mendapatkan ACC bisa mendapatkan ACC pelatihannya besok ya. Jadi hanya tiga kelompok lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.